Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahmani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah dalam pertemuan kali ini melanjutkan materi terkait dengan Tibbun Nabawi. Terkadang kita mengambil Tibbun Nabawi dari Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dan terkadang dari kitab At-Tibbun Nabawi dari karangan Abul Fadl Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Dan subhanallah, banyak keagungan dari apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan yang menunjukkan bahwasanya agama ini sempurna dan Allah tidak akan membiarkan penjelasan yang harusnya untuk dijelaskan, termasuk perkara untuk ditadabburi. Dalam topik kali ini kita akan menyebutkan dahsyatnya bagaimana Allah menciptakan janin. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan yaitu sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi. Juga kita tadabburi dari mana kita dicipta, kemudian anak kita yang ada di dalam perut istri-istri kita, ya. Bagaimana Allah jadikan keagungan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian Allah berfirman falyanzuril insanu mimma khuliq dalam surat At-Tariq ayat ke-5. Maka hendaknya manusia melihat dari apa mereka ini diciptakan. Ya, dari apa mereka ini diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara dengan detailnya, dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53, "Fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq." Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidaklah malu untuk menyebutkan perkara-perkara yang harus disampaikan, ya, terutama perkara-perkara yang syar'i, ya, terutama perkara-perkara yang syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu membuat satu permisalan yang bagi manusia itu adalah perkara yang hina. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26, "Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah segan membuat perumpamaan, ya, berupa nyamuk, ya, atau yang lebih dari nyamuk. Allah menyebutkan tentang nyamuk, Allah enggak malu. Dari penciptaan nyamuk ini Allah tidaklah malu. Dan apalagi yang di atas nyamuk, Allah juga enggak malu. Ya, perkara nyamuk yang bagi manusia menjengkelkan, ya, yang sangat kecil, yang menghisap darah, yang suaranya bikin manusia tidak nyaman. Fama fawqaha. Begitu pula Allah juga tidak malu untuk menciptakan yang atau membuat permisalan di atas nyamuk seperti lalat, seperti kecoa. Allah tidak malu. Ya, apalagi dahsyatnya Allah menciptakan janin. Ya, nyamuk aja nggak bisa dicipta oleh manusia. Robot pun yang dicipta oleh manusia, ya, mereka tidak mampu seperti yang dicipta oleh Allah berupa nyamuk yang punya ruh, ya, yang punya ruh. Nah, As-Suyuti menyebutkan dalam kitab ini At-Tibbun Nabawi, dzikr takwinil a'dha'i 'anil mani, ya, yaitu penyebutan tentang
pembentukan organ-organ dari mani. Nanti akan disebutkan Nabi SAW bahwasanya mani itu akan membentuk organ, ya, dan seperti tulang dan saraf, dan mani perempuan itu akan membentuk yang lainnya seperti yaitu al-lahm wad-dam, ya, darah dan daging. Coba bayangin. Nanti akan kita lalui, ya. Nanti akan kita lalui, ternyata masing-masing punya fungsi, ya, masing-masing sperma laki-laki punya fungsi dan maninya wanita juga punya fungsi. Ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya maninya manusia disebutkan Nabi warnanya putih dan kental. Dan nanti akan menjadi cikal bakal apa? Al-idham wal asab. Akan menjadi cikal bakal tulang dan saraf. Adapun maninya perempuan itu dia lebih encer, ya, dan dia berwarna kuning, ya, dan dia akan menjadi cikal bakal daging dan darah, ya, sampai orang Yahudi mengatakan hakadha kana yaqulu min qablik, dan demikianlah nabi-nabi sebelum kamu juga menyampaikan hal yang sama. Coba, artinya orang Yahudi mengimani, mempercayai, tapi dengannya karena hasadnya mereka, karena Nabi yang turun bukan dari golongan mereka, sehingga mereka tidak mau masuk Islam. Hasadlah yang membuat mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahwasanya sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, Ibnu Majah, dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi telah bersabda, "Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummih 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yunfakhu fihi ar-ruh." Ya, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian itu dengan dikumpulkan di perut ibunya. Dikumpulkan di perut ibunya itu selama 40 hari. Di sini diantaranya pembentukan itu terjadi 40 hari. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Dan subhanallah, apa yang disampaikan Nabi tidak bisa ditolak oleh ahli-ahli kedokteran, klasiknya ataupun modernnya. Sehingga teori yang ada pada kedokteran modern ternyata membenarkan apa yang disebutkan Nabi SAW. Pembentukan itu terjadi 40 hari. Ya, maka terkumpullah pada hari 40 hari pertama, yang mana setelah sperma dan ovum berjumpa, ya, dan manusia bisa mengeluarkan sperma, sekali mengeluarkan sperma dalam keadaan mereka normal dan sehat itu sekitar 3 cc, ya. Per 1 cc-nya bisa berjumlah 100 sampai 120 juta sel sperma. Coba, berarti sekali keluar kalau 3 cc sekitar 300 sampai 360 juta sel sperma. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tersaring nanti, yang diterima, yang masuk pada sel ovum itu hanya 1 sel sperma saja. Setelah 1 sel sperma masuk kepada ovum, sel telur yang berjumpa di tuba falopi, ya, maka saat itu sel telur langsung melindungi diri. Gak akan ada sel sperma yang lainnya yang masuk ke dalam sel ovum. Coba, proses-proses yang menunjukkan bahwasanya ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam 5 menit sperma ini bisa menempuh tuba falopi. Dari hubungan suami istri, kemudian dalam hitungan 5 menit, ya, didapati sekitar 18 cm dari alat vital kaum wanita sampai tuba falopi itu 18 cm. 5 menit sperma berjalan. Subhanallah, ajib. Nah, dan rahimakumullah, sperma untuk berjumpa tuba falopi itu butuh perjuangan yang sangat keras, ya. Butuh jihad sperma nih. Nah, bayangin sperma ketika keluar Allah ciptakan dengan apa? Air madhi. Ketika laki-laki terangsang, ya,
dengan pandangan atau dengan desahan suara wanita atau pemandangan wanita yang memfitnah dia atau raban wanita yang memegang dia, saat itu ketika mengeluarkan cairan sebenarnya untuk beradaptasi, ketika cairan tersebut keluar, sperma keluar dalam keadaan dilindungi oleh cairan madhi. Kemudian masuk ketika terjadi hubungan intim, maka saat itu ya suasana alat vital kaum wanita juga menentukan perjumpaan sperma dengan sel ovum. Jikalau ternyata alat vital kaum wanita ini suasananya sangat asam. Kenapa asam? Karena kebanyakan kombinasi makanan, sekali lagi kembali. Panas ketemu panas membuat suasana asam. Ketika asam sekali, maka saat itu sperma bisa mati. Ini diantaranya kenapa enggak kunjung hamil, karena ada masalah. Bermula satu masalah seperti ini. Kedua, ya, jikalau ternyata alat vital ini pada kaum wanita ini ternyata banyak lendirnya, maka sperma yang sebetulnya butuh kecepatan tinggi dihambat oleh lendir sehingga tidak sampai kepada tuba falopi, juga akan menghambat terjadinya kehamilan. Syuf, pola makan punya dampak. Yang ketiga, ternyata ketika hormon pada kaum wanita itu kacau, ya, ternyata juga mempengaruhi ya kesuburan kaum wanita. Subhanallah. Ya, adapun pada kaum wanita juga terkait dengan sehat tidaknya sperma kaum laki-laki. Terkait dengan kaum laki-laki. Seperti mereka diantaranya spermanya ada yang terlalu encer. Ada yang spermanya di bawah 15 juta. Para ahli kedokteran modern meneliti, sperma laki-laki dibutuhkan untuk bisa terjadi proses pembuahan kehamilan minimalnya dibutuhkan 15 sampai 20 juta. Nah, ini tentunya apa? Sebab adapun ilmu milik Allah dan izin milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sperma yang enggak sehat, seperti spermanya punya 2 ekor atau lebih dan spermanya tidak punya kekuatan untuk berenang, ya, untuk menuju tuba falopi, maka ini semua adalah sebab-sebab terjadinya apa? Kemandulan. Nas'alullah al-afiyah. Fa ini rahman rahmakumullah jami'an. Pada momen yang seperti ini, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia apa? Sulalatin min tin, dari tanah. Ya, yang kemudian dijadikan apa? Nutfah. Nutfah itu sperma. Ya, kemudian apa? Diletakkan apa? Fi qararin makin, di rahim. Ya, makanya sperma berjumpa dengan ovum di tuba falopi. Kalau sudah terjadi pembuahan, nanti akan keluar hormon dari ovarium, dari indung telur, namanya corpus luteum, akan mengkondisikan ovum yang sudah dibuahi sperma untuk kemudian disiapkan rahim. Ya, rahim diposisikan. Makanya kalau ada rahim terlalu tebal, ya, corpus luteum ini yang bermasalah. Jika ada rahim terlalu tipis juga bermasalah. Jika rahim terlalu tipis akan terjadi keguguran. Jika rahim terlalu tebal bisa jadi nggak berkembang nih janin, dan nggak ada tempat untuk menancapkan dari apa? Dari sigot ini, ya, sigot yang kemudian sepekan kemudian akan menjadi blastosit, ya, yang kemudian akan menempel pada endometrium, pada dinding rahim. Ya, makanya di awal-awal terjadi kadang sedikit perdarahan. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah." Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Nah, maka setelah nutfah tadi, ya, sperma laki dan mani perempuan tadi kemudian berjumpa, terjadilah 'alaqah. 'Alaqah yaitu qit'atum minad dam ad-jamid, yaitu potongan gumpalan dari darah yang menggumpal. Itu akan apa? Jadi sperma sama ovum ketemu, kemudian jadi darah yang menggumpal. Ya, kemudian jadi darah yang menggumpal. Nah, ini kapan? Ya, di perut ibunya 40 hari pertama.
Setelah 40 hari pertama, 40 hari kedua jadilah alaqah. Dan 40 hari ketiga jadilah mudghah. Jadilah mudghah. Mudghah yaitu qit'atul lahm, ya, biqadar ma yumdaghu al-madhiq, yaitu gumpalan daging yang kira-kira kalau dimakan itu masuk mulut bisa digigit. Dan rasanya seperti apa? Seperti daging. Ini namanya apa? Mudghah. Pada 40 hari yang ketiga, ya. Makanya kemudian Allah berfirman, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Ya, setelah nutfah kemudian 'alaqah, ya, gumpalan daging, gumpalan darah, kemudian mudghah, gumpalan daging, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami jadikan gumpalan daging itu apa? 'idhama, jadilah tulang. Ya, fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang tadi dengan daging, ya, dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Fa ini rahimahumullah. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, Nabi jelaskan pula dalam hadisnya. Ya, ini saling melengkapi, saling melengkapi. Fa perkara janin adalah perkara gaib. Perkara gaib. Enggak bisa diketahui oleh manusia yang dalam janin. Ya, adapun USG, ya, alat untuk, ya, ultrasonografi ini hanya untuk meraba. Gak bisa seorang dokter memastikan janinnya pasti laki-laki, janinnya pasti perempuan. Mereka hanya meraba. Ya, mutlak ilmu tentang janin milik Allah. Ya, dokter gak bisa ngelihat persisnya matanya kayak apa, ya, kemudian telinganya kayak apa. Walaupun alatnya canggih, bisa mendeteksi wajah, tapi tetap itu milik Allah, perkara gaib. Gak ada yang tahu persis. Mereka hanya meraba, mengira-ngira. Kira-kira janinnya insya Allah perempuan, kira-kira laki-laki. Berapa banyak kadang, ya, terjadi kesalahan. Kesalahan terkait dengan apa? Kadang alat yang tidak akurat bisa jadi kemampuan orang yang membaca hasil USG bisa jadi nggak sama satu sama yang lainnya. Makanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya meraba, ya. Didiagnosa anaknya laki-laki, ya, didiagnosa anaknya perempuan, ternyata lahir laki-laki. Bapak ibunya sudah beli pakaian cewek, ternyata keluar cowok. Nah, makanya kita harus imani firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, ya, wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Ya, sesungguhnya di sisi Allah itu adalah ilmu tentang kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menurunkan hujan dan dialah Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya meraba. Nah, barakallahu fikum, rahimani rahimakumullah. Ya, orang-orang klasik di masa silam untuk meraba jenis kelamin dari janin, ya, mereka meraba-raba dari hawanya, dari gejala si ibu. Kalau si ibu, ya, keluar benjolan-benjolan hitam-hitam banyak, kemudian hormonnya kacau, ya, kadang ibunya gemuk, kemudian hidungnya sampai besar berubah, ya, kemudian si ibu ini ibu hamil nih hiperemesis, muntah terus, ya, mereka biasanya menandakan ini kemungkinan anak cowok, ya. Kemudian kalau ternyata si ibu tenang, gak ada masalah apa-apa, ini kemungkinan anak cewek, ya. Itu hanya raba-raba. Nah, dari apa? Suasana. Kenapa? Karena kalau cowok, ya, biasanya apa? Terjadi apa? Hararatun mizajuhu wa qawwahu. Nah, karena campurannya apa? Panasnya itu lebih banyak, kekuatannya lebih menonjol, ya. Nah, itu terapi diagnosa orang menentukan kelamin dari masa silam ketika nggak ada ultrasonografi atau USG, nggak ada. Adapun zaman sekarang meraba-rabanya pakai USG. Nah, bisa diketahui panjangnya berapa, beratnya berapa, ya, jenis kelaminnya. Sekali lagi itu hanya meraba-raba. Nah, itu hanya sebab, ya, mereka nggak menjazm.
Karena jazm itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang ada di rahim, umurnya janin ini berapa lama, untung dan ruginya, ya, bagaimana, ya, matinya bagaimana. Allah yang tahu. Di USG nggak bisa ditentukan nanti umur anak ini, ya, panjangnya sekian, beratnya sekian, umurnya sekian, nggak ada. Nggak muncul dalam USG. Kenapa? Karena ini perkara ilmu gaib. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Fa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Maka hendaknya manusia, ya, itu melihat dari apa mereka dicipta, yang mana mereka dicipta dari air yang memancar. Di sini dalil bahwasanya untuk jadi proses kehamilan itu perlu air yang memancar. Kalau sperma nggak memancar, bisa jadi nggak terjadi kehamilan. Ya, karena untuk memancar itu butuh dorongan. Dorongan berasal dari apa? Kekuatan orgasme. Ya, makanya memancar. Kalau pancarannya lemah, bisa jadi spermanya nggak masuk. Ya, kalau terlalu encer bisa jadi nggak masuk. Kalau jumlah spermanya terlalu sedikit, kurang dari 15 atau 20 juta, bisa jadi nggak hamil. Dan itu semua adalah merupakan sebab yang Allah ciptakan. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Ya, dengan bentuk bagaimana dia si janin itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyusun janin tersebut, membentuk janin tersebut. Fa ini rahmanu rahimakumullah jami'an. Dan berikutnya dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang wanita yang wanita ini melihat dalam tidurnya apa yang dilihat oleh kaum laki-laki, yaitu melihat spermanya, melihat maninya. Ya, kemudian idza ra'aitu dzalikal mar'ah idza ra'at dzalikal mar'ah faltaktasil. Kemudian kata Rasulullah, kalau wanita melihat athar dari maninya, maka hendaknya dia mandi. Faqalat Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim berkata, wastahyaitu min dzalik, aku malu karena hal tersebut. Wa hal yakunu hadza? Faqala na'am. Famin aina yakunu asyibh? Dari mana akan terjadi penyerupaan? Ya, di sini mulai dibahas oleh Nabi SAW bagaimana timbulnya janin, itu janinnya laki atau perempuan, mirip bapaknya atau mirip ibunya. Coba sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, yang ilmu-ilmu sebelumnya, kedokteran klasik modern belum sampai membahas yang seperti ini. Sampai orang Yahudi aja percaya, ya, tentang ilmu tersebut. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, inna ma'ar rajuli ghalidhun abyadun. Sesungguhnya spermanya laki-laki itu sangat kental dan warnanya putih. Warnanya putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Adapun maninya wanita itu encer dan berwarna kuning. Dalam lafaz disebutkan kuning condong ke warna merah, ya, ke warna merah. Nah, dan kadang sperma laki dan sperma perempuan, maninya perempuan itu kadang berubah warnanya. Kapan berubah? Ketika sedang sakit. Ya, ini sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Qad tataghayyara, ya, hadhihi as-sifa 'indal marad, ya. Nah, bisa jadi dia berubah warna mani laki atau perempuan ini karena apa? Karena penyakitnya. Karena penyakitnya. Nah, kemudian famin ayyuhuma ala aw sabaq yakunu minhu asyibh. Barang siapa di antara keduanya ini, laki dan perempuan ini, sperma masing-masing, jika spermanya jumlahnya banyak atau dia lebih cepat mendahului, maka disitulah terjadi kemiripan. Terjadi kemiripan. Nah, kemudian, ya, ini teori kemiripan yang disampaikan Nabi SAW. Ya,
Adapun teori kedokteran modern, ya, mereka pakai konsep X dan Y, pakai kromosom. Ya, kalau X berarti condong ke arah ibu, kalau Y condong ke arah bapak. Ya, kalau ada kromosom X, Y, ini anak laki-laki calon kriminal. Nah, itu disebutkan dalam ilmu biologi. Nah, kemudian wa akhraja Muslim an Aisyah radhiyallahu anha annal mar'ata qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal taktasil al mar'atu idza ihtalamat wa absaratil ma'. Ya, bahwasanya Aisyah berkata, ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, apakah wanita mandi, ya, jika dia mimpi dan dia melihat ada asar dari mimpi tersebut. Ini menunjukkan apa? Permisi, mereka juga menggunakan pakaian dalam. Dan pakaian dalam wanita di masa sahabat itu dari kain. Ya, bukan pakai pembalut seperti di zaman sekarang. Ya, pembalut di zaman sekarang bahannya seperti mengandung apa? Klor, seperti bahan tisu. Kalau kena darah haid, darah nifas, maka klor akan masuk dalam rahim. Ini membahayakan. Makanya kalau kita back to nature, ya, kembali ke masa lalu, ya, gunakan kain. Ya, pertama kain ini dingin, apalagi kainnya kain katun. Dingin. Dia bisa dicuci, dipakai ulang, kemudian bisa dijemur, dipakai lagi, atau bisa dibuang. Sampai di masa, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, di masa sahabiat, mereka kalau ada air, hujan, ya, itu kelihatan sekali apa bekas-bekas pakaian dalam atau untuk menghentikan darah haid atau nifas, itu mereka apa mengalir ke arah satu sumur. Tempat pembuangan darah-darah kotor najis tersebut. Nah, ini yang paling aman. Dan sekarang juga diciptakan ada produk-produk pembalut dari kain. Pembalut dari kain. Tentunya apa? Semampunya. Tidak harus menggunakan kain terus-menerus. Ketika di rumah bisa menggunakan kain, lebih aman. Ya, tapi kalau lagi safar pakai kain biasanya susah. Ya udah pakai yang ada di pasaran. Nah, artinya apa? Biar nggak ada seolah-olah ini terkait hukum haram atau makruh, ya, bukan demikian. Nah, kemudian faqala na'am, ya, kata Rasulullah apa? Na'am, iya. Nah, mandi, wanita itu mandi. Di sini menunjukkan bahwasanya kalau orang mimpi atau harus mandi janabah, mandi sudah dianggap, ya, langsung mandi 3 kali misalkan. Lalu dianggap, ya, sekalinya wajib, ya, dianggap. Tetapi paling sempurna adalah dengan sifat apa? Dimulai dengan wudu. Dari mencuci tangan, mencuci kemaluan, wudu, sampai akhirnya mengguyur kepalanya 3 kali. Faqalat laha Aisyah, kemudian berkata Aisyah kepada dia, taribat yadak. Taribat yadak itu adalah kalimat yang digunakan orang-orang di masa silam, kiasan di masa silam, ya, yaitu apa? Yang bermakna doa kepada orang yang diajak bicara di depannya tetapi tidak diinginkan padanya ucapan itu, hanya omongan yang lewat begitu saja. Taribat yadak seperti apa? Iftaqarat wa sarat ala turab. Seperti apa istilahnya? Seperti mukanya dikasih tanah, ya. Tapi nggak diinginkan, maunya seperti itu. Hanya ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'iha, biarkan dia ya Aisyah. Biarkan dia ya Aisyah. Nah, wa hal yakunu syibha illa min qibali dzalik, kemudian masih bertanya, apakah kemiripan itu bisa didapati dari hal seperti ini? Nah, nanti akan kita lanjutkan hadis setelahnya, bagaimana mengumpulkan 2 hadis yang nampaknya berseberangan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah adzan. الله أكبر الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Kalau spermanya laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada maninya wanita, maka apa? Maka akan menyerupai pamannya, si janin akan menyerupai pamannya dari bapaknya. Bisa difahami? Kalau jumlah sperma wanita lebih banyak atau mani wanita lebih banyak akan menyerupai paman dari ibunya. Artinya mirip ibunya. Nah, sebaliknya jika laki-laki maka akan mirip laki-laki atau pamannya. Nah, ini hadis Aisyah. Ya, ingat baik-baik karena hadis setelahnya yang kita sebutkan seolah-olah bertentangan. Coba berikutnya, ya hadis tadi diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah. Adapun yang berikutnya, wa akhraja Muslim, ya an Thauban radhiyallahu an, berikutnya hadis Thauban. Anna hibran min ahbaril yahud, ya bahwasanya hibr itu termasuk orang alimnya dari ulamanya Yahudi. Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah, faqal, kemudian dia berkata, jitu as'aluka 'anil walad. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah, dia berkata, aku datang kepadamu ingin bertanya tentang anak. Ya. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda, ma'ur rajuli abyadun wa ma'ul mar'ati asfarun.
Ya, spermanya laki-laki itu warnanya putih dan maninya wanita itu warnanya kuning. Nabi sebutin, Nabi nggak malu karena Nabi juga bersabda, innallaha la yastahyi 'anil haq. Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq, ini kata Nabi. Ya. Kemudian apa? Fa idza ijtama'a, jika sperma laki dan maninya wanita itu berjumpa, fa'ala mani ar-rajuli manil mar'ah dzakaran biidznillah. Jikalau lebih banyak maninya laki-laki ya daripada wanita, maka laki-laki anaknya, janinnya. Tapi bisa difahami? Kalau tadi bilangnya apa? Nyerupai. Hadis Aisyah. Kalau ini bilangnya jenis kelamin. Tadi mirip rupa dari sisi wajah, ya. Yang berikutnya dari sisi jenis kelamin. Ya, hadisnya Thauban terkait dengan jenis kelamin. Dan jikalau maninya wanita lebih banyak daripada maninya laki-laki, maka akan jadi anak perempuan dengan izin Allah, kata Rasulullah. Qala al-Yahud, berkata orang-orang Yahudi apa? Laqad saddaqt, kamu telah benar. Ya, kata orang Yahudi, membenarkan. Yahudi sering banyak momen membenarkan. Ya, tapi mereka enggak beriman. Kenapa? Karena hasadnya mereka. Taib. Maka akan disebutkan di sini oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi yang terkenal dengan nama Ibnul Arabi, ya. Dia ini namanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ishbili Al-Masyhur Ibnul Arabi, yang dia ini meninggal sekitar tahun 543 Hijriah, ya. Ucapan Abu Bakar Ibnul Arabi ini hampir sama dengan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya. Hampir sama dengan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kesimpulannya, ya, bagaimana menggabungkan hadis Aisyah yang tadi disebutkan kalau spermanya laki-laki lebih banyak, maka menyerupai apa? Bapaknya atau pamannya. Sebaliknya demikian. Ya. Kemudian hadis Thauban disebutkan riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua-duanya riwayat Imam Muslim, disebutkan di situ kalau mani laki lebih banyak, maka anaknya, janinnya laki-laki. Nah, bagaimana ini? Satunya banyak mirip, satunya banyak tapi jenis kelamin. Seperti bertentangan, ya. Maka mengumpulkan dua hadis ini yang nampaknya bertentangan dikumpulkan oleh Al-Hafidz bin Hajar juga Al-Qadhi Ibnul Arabi, ya, bahwasanya air itu ada 4 kondisi, yaitu air mani laki atau perempuan ada 4 kondisi. Yang pertama, ayakhruja ma'ur rajul awalan, ya. Yang pertama, airnya laki-laki, sperma laki-laki keluar duluan. Kondisi yang kedua, ayakhruja ma'ul mar'ati awalan. Yang kedua, maninya wanita keluar duluan. Coba dijelaskan Nabi. Gak malu-malu menyebutkan seperti ini. Karena apa? Karena ilmu. Orang Yahudi aja tanya. Kalau ini gak disampaikan, tetangga-tetangga kita di masjid gak ada yang tahu. Ternyata Nabi pernah ngomong kayak gini misalkan. Nah, ini ilmu tarbiyah. Perlu disampaikan. Ya, sebagaimana nasihat sebagian ustadz, kita jangan sampai menjamkan mata kita kepada anak-anak kita. Artinya apa? Perhatikan anak Anda, walaupun anak Anda ditaruh di pondok, jangan lalai. Ya, ingetin ustadz-ustadz yang di pondok Anda. Ya, anak-anak kita nggak mendapatkan tarbiyah seperti hadis seperti ini. Akhirnya apa? Terjadi penyimpangan seks. Terjadi anak-anak di zaman sekarang, ya, di pondok-pondok ada mereka melakukan anime seperti drama Korea. Ya, sebagaimana disebutkan faedah oleh Ustadz Subhan, ya, dia menyebutkan kasus seperti sekarang ini. Anak-anak pondok-pondok sama-sama putri sama putri. Mereka ingin berbuat maksiat biar maksiatnya nggak nampak. Ya, kalau zina kan ketahuan. Caranya gimana? Perempuan ini sama-sama perempuan, satunya
atraksi atau berperan sebagai laki-laki, satunya berperan sebagai perempuan. Kemudian terjadi penyimpangan seksual. Terjadi lesbi dan lain sebagainya. Terjadi yang seperti ini. Ya, makanya perlu dipantau. Anak-anak ketika pulang ke rumah sudah pegang gadget. Di pondok dilarang pegang gadget. Ketika di rumah lah dia kena racun-racun, ya, film-film yang semacam ini. Nah, makanya hati-hati. Nah, mereka nggak ingin menampakkan maksiat itu ada asarnya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang bapak ibunya nggak nyampe pikirannya seperti ini. Ternyata mereka sudah jauh dari bapak dan ibunya melakukan maksiatnya. Kenapa? Karena film-film yang merusak, ya, drakor dan lain sebagainya. Nah, lihat orang-orang drakor pemerannya laki-laki kan nggak ada yang kayak laki-laki, semua kayak perempuan. Laki-lakinya kayak perempuan. Nah, fa ini subhanallah kalau sudah punya suami, ya suami mereka pingin dimodel kayak laki-laki Korea. Ya, kalau kamu nggak putih, aku nggak maulah. Ya, nah, terjadi perceraian gara-gara drakor. Nasallallahu afiyah. Ini tarbiyah, Islam ngajarin, bukan nyembunyiin ilmu, disampaikan. Nah, kemudian yang kondisi yang ketiga, ayakhruja ma'ur rajuli awalan wa yakunu aktsar. Kondisi yang ketiga, sperma laki-laki keluar duluan dan dia jumlahnya banyak. Dan yang keempat, ayakhruja ma'ul mar'ati awalan wa yakunu aktsar. Yang kondisi yang keempat, spermanya wanita keluar duluan dan dia lebih banyak. Ana ulang 4 kondisi. Pertama, sperma laki-laki keluar duluan. Kedua, sperma mani perempuan keluar duluan. Ketiga, sperma laki-laki keluar duluan dan dia sangat banyak. Keempat, sperma atau mani wanita keluar duluan dan dia jumlahnya sangat banyak. Nah, kemudian dari pembagian ini maka dibikinlah rumus oleh kedokteran Arab klasik. Ya, dibikinlah rumus. Disebutkan yang pertama. Ya, coba cerna baik-baik. Kalau kondisi pertama, ya, dari 4 hal tadi timbullah rumus seperti ini. Rumus yang pertama, fa idza kharaja ma'ur rajuli awalan wa kana aktsar ja'al walad wa dzakaran bi hukmi sabak wa ashbahal walad a'mamuhu bi hukmi al-kathrah. Yang pertama, kalau sperma laki-laki keluar duluan. Ingat, sperma laki-laki keluar duluan dan jumlahnya sangat banyak, lebih banyak. Dulu lebih awal dan jumlahnya lebih banyak. Maka janinnya kemungkinan yang timbul adalah yaitu anaknya laki-laki, ya. Karena terkait dengan apa? Cepatnya tadi. Cepatnya sperma yang keluar, maka anaknya laki-laki. Ya. Dan asbahal walad a'mamuhu bi hukmi al-kathrah. Dan karena jumlah sperma itu banyak, maka dia mirip siapa? Mirip pamannya dari bapaknya. Artinya apa? Jenis kelamin laki-laki, mukanya juga mirip pamannya atau bapaknya. Bisa difahami? Kenapa? Karena keluar duluan dan jumlahnya banyak. Nah, di sini sebagian para ahli kedokteran modern setelah meneliti ucapan mereka, banyak di antara yang mencoba. Teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke yang berkumpul dalam satu tempat, ya, mereka sudah mencoba hal ini. Kalau antum sebelumnya punya anak perempuan, pengen punya anak laki-laki, caranya pakai rumus ini. Apa caranya? Biarkan si suami keluar duluan. Istri jangan orgasme dulu. Biar suami dulu orgasme duluan, dan itu dari sisi apa? Dulu-duluan. Kedua, dari sisi banyak-banyakan. Biar sperma suami banyak, disimpan makanya, jangan sering-sering. Ketika syahwat memuncak aja, baru datang hubungan intim. Jangan jadikan rutinitas setiap hari, sehari 3 kali, memangnya minum obat. Nah, ini. Kemudian apa? Asupan makanan biar untuk menambah sperma, biar kental. Cepat duluan dan kentalin. Di antara untuk mengentalin, kasih makanan yang menambah sperma. Seperti apa? Daging kambing, daging merah-merah. Kemudian ikan tuna contohnya. Disebutkan ikan segar kata Ibnu Qayyim menambah sperma. Juga kurma menambah sperma.
Kalau sudah kental dan cepat akan punya anak laki-laki mirip sama bapaknya atau pamannya dari bapaknya. Bisa difahami? Nah, kemudian cara berikutnya masih pertama nih. Kalau pengen anak laki-laki tadi apa? Siapa yang duluan? Antum duluan kan? Nah, setelah antum duluan, kemudian kalau mirip, ya kalau itu jenis kelamin. Kalau mirip, apa berarti spermanya yang banyak. Berikutnya permisi, akramakumullah, permisi. Ya, agak vulgar tapi harus disampaikan. Cari posisi yang paling dalam. Sudah nggak usah dibayangin, antum tahu sendiri. Nah, taib. Yang berikutnya yang kedua, ya, yang kedua. Kalau airnya wanita itu lebih banyak, maninya wanita lebih banyak, dan jumlahnya banyak dan dia adalah yang awal, ya, dia keluar duluan, wanita keluar duluan. Artinya apa? Wanita orgasme duluan, ejakulasi duluan, ya. Kemudian apa? Maninya wanita lebih banyak. Berarti apa kira-kira? Perempuan. Perempuan karena apa? Karena dia duluan. Kemudian mani wanita lebih banyak. Jadinya mirip siapa? Mirip apa? Akhwalnya. Mirip apa? Mirip paman dari ibunya atau mirip ibunya. Nah, bisa difahami? Ini sudah dua rumus. Berarti caranya gimana? Biar istri antum dulu sekarang. Antum jangan, ya, jangan buru-buru, tahan, bikin istri dulu yang keluar. Bagaimana caranya biar istri keluar? Soal bagaimana nggak usah dibahas. Nah, itu biar istri keluar duluan, ejakulasi duluan, ya. Kemudian untuk menambah mani istri gimana? Sama, banyakin kurma, serbuk kurma, buah zuriat, diantaranya seperti itu, ya. Dan istri duluan yang keluar dan maninya banyak, berarti apa? Jenis kelamin wanita plus mukanya mirip apa? Paman dari ibunya atau mirip ibunya. Bisa difahami? Nah, berarti apa tadi? Permisi, biarin wanita dulu, ya. Kemudian berarti teori dari teori sebaliknya permisi, ya, permisi. Ojo jeru-jeru. Nah, jangan dalam-dalam. Nah, jangan dalam-dalam. Kenapa? Biar menghambat sperma itu untuk nyampe kepada si ovum di tuba falopi. Coba bayangin detailnya, coba mereka para kedokteran Arab klasik membahas. Taib. Berikutnya. Afan harus pakai kacamata ini. Tulisannya kecil banget soalnya. Harusnya bukunya gede. Sekarang kondisi yang keberapa? Kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, ya, jika air atau sperma laki-laki keluar duluan, ya, keluar duluan, laki-laki keluar duluan, tapi ternyata maninya wanita lebih banyak, kecepatan, ya, tingginya yang keluar duluan laki-laki, tapi kuantitas mani jumlahnya lebih banyak si perempuan. Maka apa yang terjadi? Berarti apa anaknya? Lah, cepetan laki-laki dulu. Kalau sperma duluan berarti yang keluar jenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena cepat. Laki-laki cepat duluan. Nah, tapi jangan sampai cepat-cepat yang artinya editansil. Nah, ejakulasi dini tanpa hasil. Nah, ini laki-laki cepat keluar duluan berarti anaknya laki-laki, tapi karena maninya wanita lebih banyak, maka apa? Dia mirip akhwalnya, mirip paman dari ibunya. Mirip paman dari ibunya. Kenapa? Karena mani wanita jumlahnya lebih banyak. Bisa difahami? Sekarang yang keempat. Sebaliknya, kalau wanita, ya, wanita itu keluar duluan, dia orgasme duluan, ejakulasi duluan, ya. Tapi ternyata sperma laki-laki itu lebih kental, mukatsaf, kental banyak lagi, ya, kental dan banyak. Nah, lain kalau encer, wah itu bahaya, nggak mutu ini. Nah, kurang kualitasnya. Nah, ya, kental banyak
tapi diduluin sama apa? Wanita. Maka anaknya apa kira-kira? Jenis kelamin apa? Jenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena duluan perempuan yang ejak. Ya, tapi miripnya karena sperma laki-laki tadi mukatsaf, kental banget, maka mirip siapa? A'mamu. Mirip sama paman dari bapaknya si janin. Ya, atau mirip bapaknya. Nah, mirip bapaknya. Bisa difahami? Bisa diulang? Antum ulang? Fadhal, antum ulang. Pertama, keluar dulu dan lebih banyak. Ya, itu ada yang kurang. Rumus yang kedua. Mani wanita keluar lebih dulu dan dia banyak. Berarti jenis kelamin perempuan dan mirip dari paman dari ibunya. Yang ketiga, mani laki-laki keluar dulu tapi lebih sedikit daripada mani wanita. Berarti anaknya laki-laki tapi mirip paman dari ibunya. Ahsan. Yang keempat, sebaliknya, mani wanita keluar dulu tapi lebih sedikit daripada laki-laki. Berarti taib. Kemudian triknya tadi apa? Triknya gimana tadi triknya? Udah nggak usah dibahas yang itu dah. Nah, barakallahu fiik. Nah, taib. Maka ini mengumpulkan dua hadis yang nampaknya berlawanan, ya. Dua hadis yang nampaknya berlawanan. Barakallahu fikum. Kemudian bahwasanya dari riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya, Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi, Abu Nuaim dalam Dalail An-Nubuwah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna asabatan minal yahud sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada serombongan orang Yahudi, asaba yaitu antara bilangan antara 10 sampai 40. Berarti 10 sampai 40 laki-laki Yahudi datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, ya, akhbirna an ma'ir rajuli, kasih kabar kepada kami tentang airnya laki-laki. Kaifa yakunu minhu dzakar? Bagaimana dari sperma laki-laki ini bisa jadi punya anak laki-laki? Wa kaifa yakunu minhu al-untha? Dan bagaimana dengannya bisa jadi anak perempuan? Faqal anshudukum billah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu apa? Rasulullah bersumpah, ya, hal ta'lamuna anna ma'ar rajuli, apakah kalian faham wahai Yahudi bahwasanya airnya laki-laki ghalidhun abyadun adalah kental dan warna putih. Ini asalnya sperma laki-laki disifati Nabi apa? Kental putih. Kalau sperma antum warnanya enggak kental berarti bermasalah, encer. Kenapa encer? Mungkin makanan antum kurang bernutrisi untuk naikkan sperma. Ya, makan timun terus. Ya, minum air banyak, lama-lama dingin lembab. Ya, sperma itu sifatnya apa? Harun rodbun, panas lembab. Sperma itu panas lembab. Makanya tambahi biar tambah panas lagi, ya, tambah yang panas-panas. Jangan dikasih timun, panas lembab dikasih timun, lama-lama ke arah sifatnya timun, akhirnya letoy. Nah, makanya tubuh kita jangan kebanyakan dingin. Imam Az-Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, minum air jangan banyak-banyak. Kalau minum air terlalu banyak, apa? Antum akan jadi pemalas. Minum air terlalu banyak, otak antum terlalu dingin, akhirnya pikun. Minum air terlalu banyak, akhirnya apa? Frigid, gak punya syahwat. Terlalu lembab. Coba bayangin detailnya mereka menjelaskan. Begitu pula Abu Husain Al-Baghdadi menjelaskan demikian. Hampir penjelasan yang sama. Ya, makanya jangan bikin tubuh terlalu apa? Lembab. Nah, kemudian
air sperma terlalu encer, selain memang makanannya asupannya kurang, gizinya kurang untuk menambah sperma, tuh kacang merah penting. Ya, nambah sperma, kurma nambah sperma, daging merah nambah sperma, ikan segar, ikan tuna nambah sperma. Nah, jangan tiap hari timun, semangka, timun, melon, pepaya. Nah, jangan lama-lama apa? Dingin. Kemudian apa? Yang bikin encer, stres. Ya, tengkar terus sama istrinya. Ya, ketika ada nafsu keluar-keluar encer. Ya, makanya si istri jangan bikin stres sperma suami. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, ternyata psikis pengaruh banget. Psikis sangat pengaruh. Nah, terlalu lelah juga bikin sperma encer. Ya, antum kecapean sperma encer. Kadang antum kerja kecapean, keluar sperma nggak sadar. Itu encer. Kadang antum dalam keadaan kedinginan, suhu min sekian derajat juga bikin masalah. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Asalnya disebutkan Rasulullah sperma yang sehat adalah ghalidun abyad, kental dan putih. Kalau orang sakit, antum sakit misalkan, antum lihat. Kadang orang sakit mimpi sperma keluar gak kerasa. Karena dia demam, tiba-tiba keluar dan warnanya agak kemerahan. Putih ke arah coklat atau merah. Padahal yang sehat adalah putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Adapun maninya wanita itu apa? Encer dan dia cenderung warnanya apa? Kuning. Warnanya kuning. Fa ayyuhuma 'ala kana lahul walad. Maka mana yang paling ala bisa diartikan cepat. Ya. Maka anaknya laki-laki. Siapa yang keluar duluan? Anaknya laki-laki. Wa syibh biidznillahi ta'ala. Dan syibh tadi dijelaskan kalau menyerupai itu disisihat dari sisi apa? Sisi kuantitas atau jumlah. Ya, kuantitas atau jumlah. Faqalu, yaitu orang Yahudi berkata, Allahumma na'am. Ya Allah, benar ini. Orang Yahudi membenerin, ya, tapi nggak masuk Islam. Ya, nah, kemudian dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih juga, ya, fi dalail nubuwah an Abi Dhibyan dari Abu Dhibyan qala haddatsana ashabuna annahum bainamahum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, ya, telah mengabarkan kepada kami para sahabat kami, ya, yang mereka ketika itu keluar bersama Rasulullah dalam satu safar, fa'taradhum Yahudi, kemudian berjumpa dengan orang Yahudi. Ya, faqala ya Abul Qasim. Kemudian mereka berkata, ya, satu orang Yahudi ini berkata, satu orang Yahudi ya. Dia berkata, ya Abul Qasim, inni as'aluka an mas'alatin la ya'lamuha illa nabi. Wahai Abul Qasim, aku ingin tanya kepadamu satu pertanyaan yang masalah ini tidaklah tahu kecuali dia seorang nabi. Artinya apa? Pertanyaan ini gak akan bisa dijawab kecuali Nabi yang akan bisa jawab. Ya, kenapa? Karena ini wahyu. Allah sudah menyampaikan melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad. Wahyu yang diwahyukan tentang ilmu mani, laki, sperma laki dan wanita. Ya. Kemudian di sini diantaranya ada bimbingan. Ya Abul Qasim, Abul Qasim adalah panggilan khusus Nabi Muhammad. Ya. Ada yang melarang kita mengambil kunyah kita, nama panggilan kita Abul Qasim, karena itu khusus Nabi Muhammad. Ya, ada yang pendapat yang lainnya Abul Qasim, julukan tersebut, kunyah tersebut dilarang khusus ketika Nabi hidup. Ketika Nabi sudah wafat, maka boleh menjadikan Abul Qasim. Tapi yang ma'ruf tetap tidak menggunakan Abul Qasim. Makanya orang-orang Arab Saudi, mereka kalau ada sudah terlanjur menjadikan kunyahnya Abul Qasim diganti dengan Abu Jasim. Ya, diganti. Qaf diganti jim. Ya. Nah, kemudian kata orang Yahudi, min ayyi al-ma'aini yakunu walad. Dari dua air ini, air sperma laki ataupun wanita ini, mana akan menjadi anak laki-laki? Ya, fasamt. Kemudian Nabi berdiam. Ya. Nabi berdiam hatta wadidna annahu lam yas'alhu. Sampai kami mengira Nabi itu seperti enggak ditanyai sama orang Yahudi ini. Diam.
Ini biasanya menunjukkan apa? Rasulullah nunggu jawaban wahyu. Ya, Nabi diem. Kadang Nabi menerima wahyu dia dalam keadaan tidur. Kadang Nabi menerima wahyu dia pingsan. Kenapa? Wahyu itu berat. Kadang Nabi menerima wahyu dalam keadaan dia sholat. Kadang Nabi menerima wahyu gini dalam kondisi yang momennya diem. Ya, nunggu jawaban. Kemudian apa? Tsumma arafna annahu tabayyana lahu. Kemudian kami paham bahwasanya Nabi itu akan menjelaskan. Mikir nunggu wahyu ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru Nabi bersabda, amma nutfatu ar-rajuli fa baydhaun ghalidhah. Adapun spermanya laki-laki itu apa? Warnanya putih dan dia sangat kental. Faminha al-idham wal asab. Dari sperma laki-laki lah, dari sperma inilah ya nanti akan menjadi cikal bakal tulang dan saraf. Coba ajib. Sperma yang hanya cairan yang hina, ma'im mahin, air yang hina ini nanti akan jadi tulang dan saraf. Ya. Ini bukan bahasa kiasan. Ini menunjukkan sperma laki-laki itu nanti akan jadi tulang. Kenapa? Karena dia akan menjadi tulang punggung keluarga. Bukan. Ya. Karena dia akan menjadi tulang punggung keluarga. Bukan. Memang hakikat makna demikian. Sperma laki-laki nanti akan menjadi apa? Tulang dan saraf. Bayangin. Nah, tulang dan saraf. Wa amma nutfatu al-mar'ati fahamra. Adapun maninya wanita itu merah. Tadi disebutkan maninya wanita apa? Encer dan kuning. Di sini disebutkan dalam lafaz merah. Nah, raqiqatun faminha al-lahm wad-dam. Dari maninya wanita lah nanti akan menjadi apa? Lahm wad-dam, daging dan darah. Coba ajib. Ketika dua, kalau kita ini dua insan suami istri jadinya. Kali ini dua cairan. Ya, sperma dan maninya wanita ini kata berjumpa, ini yang satunya dari tulang dan saraf, yang satunya dari apa? Daging dan darah. Masya Allah. Ini penjelasan Nabi SAW. Faqala, kemudian orang Yahudi berkata, Ashhadu annaka Rasulullah. Adapun Yahudi yang satu ini, dia bersaksi bahwasanya engkau ya Muhammad adalah Rasulullah. Islam dia. Ketika mendengar penjelasan yang begitu detail seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah yang bisa ana sampaikan. Ya, kita lanjutkan kajian kita di lain kesempatan dengan materi yang lain. Ya, mungkin ada satu pertanyaan, dipersilahkan barakallahu fik. Satu aja. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Tutup. Dengar bayi tabung, ada tabungnya. Nah. Fadhal. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Ini bagaimana tentang kenyataan yang terjadi pada bayi tabung? Ya, ternyata bisa jadi rekayasa ya. Ya, kok bisa? Kadang ada subhanallah, ada bahkan banyak laki-laki sering spermanya nggak nyampe kepada tuba falopi. Jadi nggak sampai pembuahan terus. Kadang spermanya nggak sehat. Sehingga apa? Diambil sperma laki sama ovum ditemukan. Ya, ditemukan. Tentunya teknologi mereka ya. Nah, daripada mereka pakai rumusnya bukan rumus yang seperti ini, pakai rumus apa? Kromosom X dan Y. Nah, X dan Y artinya apa? Ya, Rasulullah menjelaskan dalam hadis antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dari urusan dunia kalian. Kalau mereka menemukan teori kromosom ini, ya sudah silahkan. Silahkan. Asalnya, tabiatnya kalau keadaan sehat dan afiat, rumusnya kayak gini, ketemunya kayak gini. Ya, di zaman Nabi nggak ada bayi tabung kan? Kalau nggak punya anak, sudah nggak punya anak. Ya,
Kalau nggak punya anak, misalkan istrinya yang bermasalah, ya cari pabrik yang lain gitu kan. Nah, kalau suaminya yang masalah, ini jadi masalah suaminya. Nah, karena nggak ada istilahnya poliandri, adanya poligami. Nah, untuk bayi tabung ini itu tadi, itu perkembangan teknologi tentunya, dan apa? Masuk dalam hadis konteks antum alam bi umuri dunyakum. Kalau ternyata ada teknologi seperti ini, ya silahkan. Ya, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun para ulama, wallahu a'lam, ya mereka lebih tetap memilih cara alami, tanpa bayi tabung. Dengan apa cara alami? Tetap berusaha berobat. Tetap berusaha berobat. Dan subhanallah tanpa bayi tabung pun tetap ya yang nggak hamil yang mandul masih bisa diobatin. Ya, pertama bayi tabung mahal, kemudian apa? Keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti ini. Itu dari sudut pandang ulama yang lainnya ya. Kemudian seperti adapun yang memperbolehkannya tentunya sudut pandang yang lain. Nah, tapi yang Anda pahami kebanyakan para ulama tetap menganjurkan untuk tetap berobat tanpa bayi tabung. Tanpa bayi tabung. Nah, seperti alhamdulillah banyak sekali dari teman-teman kita, ada yang diantaranya 5 tahun tidak hamil, 7 tahun tidak hamil, ternyata hanya dengan pola makan coba. Pola makan yang benar ya, kemudian ditambahi asupan seperti apa? Fukhtoh itu serbuk kurma. Ya. Ditambahi kayu manis dan resep-resep yang lainnya, ajib hamil. Alhamdulillah Ustaz, ya sekarang istri sudah hamil 40 hari setelah 7 tahun gak hamil. Ya 2 bulan lalu sudah chatting, alhamdulillah anak kami sudah lahir. Masya Allah nikmat, ternyata gampang. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari sebatas ilmu yang bisa ana sampaikan. Jika ada salah ucap dari lisan saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, ya, dan semoga ini menjadi pemberat amalan kita di mizan hasanatina, ya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Sekali lagi, ilmu harus disampaikan, ya. Justru kalau disembunyikan, nggak disampaikan akan menjadi masalah, ya. Justru ini adalah perbendaharaan dari ilmu Islam. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.